Oke, sebelumnya makasih ya udah mau join. Siap, Sama siap, ini Pak. mau interview kan, lu tuh kan awalnya kan maksudnya pekerja biasa gitu ya kan? Iya, betul. Terus lu kan memutuskan untuk kuliah nih. Apa sih motivasi lu untuk kuliah gitu? Untuk ambil keputusan, oh oke, gue mau kerja sambil kuliah nih gitu. Oke. Kalau gua mungkin ini secara terkait dengan apa namanya ya? Ya dari awal gitu aja Mas Kin ya. Jadi motivasi gua kan kenapa pengen kuliah karena emang dari dulu kan cita-cita saya intinya ya. Saya punya cita-cita bahwa harus pendidikan harus diteruskan sampai jenjang S1 gitu. Itu punya keinginan lah. Karena memang pertama mungkin dari segi ekonomi kan di keluarga gue tuh nggak terlalu orang tua belum nggak bisa biayain gue kuliah sampai S1 ya. Nah, dan memang gue juga dari awal itu kan sebelum kerja di mie sedap juga sebelumnya memang dari SMP itu aku udah biasa mandiri gitu dan nggak sama orang tua gitu. Karena SMP itu aku keluar SMP juga kerja dulu ya. Jadi sebelum terjun ke dunia industri di QC itu memang saya juga sempat kerja dulu, kerja di home industry gitu biasa. Jadi sebelum sekolah SMA itu aku kerja di sana ya lumayan gitu bantu-bantu ya. Kemudian dan memang aku memang dari awalnya memang pendidikan itu penting gitu. Makanya aku pengen nge-share juga ke teman-teman yang memang punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan tapi nggak ada biaya dari orang tua itu tidak menjadi apa namanya ya halangan gitu. Tapi yang penting kita kan mau ada usaha dan yakin gitu ya. Nah itu yang pertama mungkin gue kenapa dikasih kesempatan bisa bekerja di mie sedap dan sudah karyawan, ya itu kesempatan saya bisa melanjutkan pendidikan S1 ya. Nah itu yang pertama itu sih ingin memang dari segi pendidikan memang saya ingin melanjutkan sampai S1 gitu dan ingin memberikan juga ke saudara ataupun ke teman-teman, ke rekan-rekan gitu bahwa pendidikan itu penting gitu. Kita harus punya kemauan walaupun mungkin kita ada masalah di ekonomi gitu ya. Dan itu dengan pendidikan itu kita bisa membawa apa ya namanya ya, membawa impian kita gitu, membawa cita-cita kita gitu, goal kita apa sih selama ini. Nah, apa yang perlu kita apa namanya untuk mendapatkan goal itu gitu ya. Itu salah satunya kita harus belajar dan belajar itu satunya melalui jenjang pendidikan yang memang S1 gitu. Dan itu mungkin tidak hanya cukup S1 aja kalau memang ada lebih mungkin ke depannya juga bisa ambil lagi terus kayak Bu Aris gitu. Itu sih mungkin motivasi seperti itu sih apa namanya latar belakang. Oke. Nah, untuk jadi status karyawan sama jadi status mahasiswa secara bersamaan itu kan nggak gampang ya. Kayak kebetulan juga waktu dulu kan kena shift ya pagi siang malam gitu kan. Nah, Betul. untuk ngatur jadwal antara kerja sama kuliah sendiri itu gimana? Kalau ngatur jadwal sebenarnya Mas Gin itu juga sempat jadi keraguan saya ya karena mengingat kan di mie sedap itu kan selama 3 shift ya. Tuntutan pekerjaan juga kita harus bertanggung jawab ya dan kita punya niat untuk kuliah juga bukan berarti kita apa namanya kerja sambil kuliah ya, bukan kuliah sambil kerja ya. Artinya kenapa saya bilang kerja sambil kuliah, bukan kuliah sambil kerja, prioritas di sini adalah kerja gitu. Karena saya bisa bisa lanjut pendidikan karena saya harus kerja dulu gitu. Makanya itu yang jadi prioritas adalah kerja dulu. Artinya harus profesional ya. Untuk membagi waktu itu tergantung dari manajemen kita sendiri ya. Bagaimana kita bisa mengaturnya menyesuaikan dengan kebutuhan di kampus. Misalkan mungkin kalau misalkan shift pagi atau shift malam itu kan kan saya ambil kuliah kelas reguler ya Senin sampai Jumat itu dari jam 7 sampai malam ya. Jadi kalau shift 1 atau shift malam itu masih bisa. Tetapi kalau misalkan shift 2 itu kita masih bisa ambil kelas pagi atau misalkan kita juga bisa tuker shift ya. Itu saya sering tuker shift kan dulu di pabrik mie sedap ya. Jadi
itu sih bagaimana sih tergantung pinter-pinter kitanya aja, manajemen kitanya aja ya. Jadi dalam arti kita juga fokus apa namanya, eee, saya mau apa namanya, intinya juga ini mungkin ke teman-teman juga ya, bahwa bukan berarti bahwa kita, kerja sambil kuliah itu bukan berarti hanya sebatas kerja aja gitu, nggak fokus, tapi ini juga tetap kita kerja profesional ya, karena ilmu perkuliahan itu kan memang teori ya, dan prakteknya itu ya dalam pekerjaan. Artinya mungkin, ilmu yang bisa didapatkan di kampus itu kita bisa mengimplementasikan langsung di dalam pekerjaan gitu. Jadi, bukan intinya kalau untuk mengatur sih manajemen kitanya aja dengan baik gitu. Harus harus komunikasi juga mungkin dengan tim ya, itu juga penting karena bagaimana kita bisa bisa apa namanya ya, bisa berhubungan dengan baik dengan tim kerja kita agar saling apa ya, saling paham dan mengerti lah. Jadi kita mau tukar sip juga dia masih mau lah gitu. Jadi harus, menjaga hubungan yang baik juga penting ya, itu juga itu yang kedua mungkin. Mereka juga akan mengerti dengan kita gitu. Yang penting kita tidak tidak apa ya, tidak menunjukkan bahwa kuliah itu mengganggu gitu, tapi kita kerja sambil kuliah juga itu bahkan itu bisa bisa berkontribusi yang lebih buat perusahaan ya. Jadi itu yang memang yang prinsip saya dari dulu gitu. Seperti itu Mas Gin. Oke. Berarti intinya kayak lebih mementingkan kerja dulu lah ya daripada kuliahnya Betul, dulu gitu. Tapi betul. kuliahnya juga nggak terlalu kesampingin banget gitu. Enggak, Tetap fokus iya juga betul. gitu ya. Iya betul. Hmm, Artinya di jam kerja ya kita kerja gitu, tapi mungkin kalau kita fokus untuk kuliah di luar jam kerja kan kita masih banyak waktu, hari libur, kita gunakan untuk belajar ya. Jadi prinsip saya sih, ada waktu seberapa menit pun kalau itu memang bisa kita sempatkan untuk belajar gitu ya, di luar jam kerja itu bisa kita manfaatkan ya, untuk jam-jam libur atau jam-jam lainnya. Bahkan saya juga alhamdulillah selama kuliah juga kalaupun saya sambil kuliah, saya juga aktif ya di badan eksekutif mahasiswa sebagai sekretaris, kemudian sebagai ketua panitia santunan anak yatim itu pernah saya memang ikut organisasi, kemudian, musyawarah besar dan lain-lain, seminar juga aku ikut alhamdulillah. Jadi intinya harus pinter-pinternya kitanya aja gitu, membagi waktu antara pekerjaan dengan kuliah gitu, itu sih. berarti di kerjaan juga aktif, di kampus juga aktif Betul, gitu ya. betul betul harus itu. Nah, terus kan itu kan intinya tuh manajemen waktu ya antara kerjaan Mhm, sama kuliah. Nah, sekarang betul. apa sih suka dukanya kerja sambil kuliah itu kira-kira menurut lo itu suka dukanya apa? Kalau sukanya mungkin ini adalah tantangan ya, tantangan kita. Karena di dalam dunia pekerjaan apalagi sebagai pemimpin ya Mas, kita dituntut juga manajemen waktu ya, bagaimana meng-lead ya, memimpin, tim ataupun yang lainnya. Mungkin sukanya itu tantangan, bagi saya ya, tantangan untuk belajar bagaimana mengatur waktu sebaik mungkin, itu tantangannya. Kemudian juga kita tantangannya, pasti kan secara fisik juga capek ya kalau mungkin ini ya, itu tantangannya mungkin, dukanya mungkin kita juga, lebih over, waktu juga mungkin digunakan untuk bekerja benar-benar overload lah, kerja dan kuliah mungkin ada capeknya gitu. Yang sukanya itu kita juga banyak ilmu ya. Jadi kalau mahasiswa aja kan kita cuma kuliah teori gitu. Karena kebetulan saya memang passion saya di QC ya dan kuliah saya juga di teknik kimia, jadi itu saling berhubungan sama lain ya Mas Mas Gin. Bahkan terkait dengan kerja praktek ataupun mungkin terkait pembelajaran di kuliah itu kita bisa memang bisa implementasikan langsung, melihat secara langsung dan dipraktekkan di pekerjaan gitu. Karena passion saya memang dari awal tuh ada QC di proses terutama food industry ya. Jadi, sukanya itu kita bisa banyak, ilmu baru, bisa menerapkan ilmu secara langsung, kemudian apa namanya ya, ya jadi kita banyak hal yang kita tahu gitu kalau sukanya itu ya antara kuliah dengan pekerjaan itu saling berhubungan. Ya dukanya mungkin ya itu, kita mungkin, tidak ada jam-jam yang memang harus untuk, apa namanya, bahasanya itu ya, untuk liburan atau apa gitu ya, itu mungkin Main-main sukanya seperti gitulah itu. ya. Mhm. Heeh, jadi gitu, kadang ketemu keluarga juga agak susah juga karena cuti kita digunakan untuk keperluan kuliah ya, prioritas kuliah dan kuliah gitu. Jadi kita tidak ada waktu untuk mungkin bertemu keluarga atau vacation gitu, vacation atau lain-lain tuh mungkin itu sih dukanya. Selebihnya sih banyaknya ya hal positif sih Mas, yang saya
rasakan karena memang itu sangat bermanfaat ya. Jadi kita belajar dari awal, mungkin Bu Aris juga mungkin yang lebih lebih sudah inilah ibaratnya kalau Bu Aris itu udah sangat luar biasa kalau saya lihat ya. Nah itu mungkin baru lebih pengalaman lagi dibanding saya. Saya juga belajar dari Bu Aris ya. Dia bisa apalagi Bu Aris kan sudah sebagai apa namanya sudah punya berkeluarga lah gitu. Dia juga bisa mengatur Ya, sebaik mungkin. Nah mungkin itu bisa jadi panutan juga sebagai Bu Aris ya. Nah itu saya juga sama intinya sukanya mungkin yaitu selain banyak ilmu, saya juga banyak relasi ya antara di kampus, di tempat kerja gitu. Jadi saling berhubungan gitu. Itu sih kurang lebih Mas Gin. nah terus kan ada banyak nih orang-orang pasti kan yang pikiran-pikiran apa kayak ini negatif gitu maksudnya kayak Hmm. lu ngapain sih lu kerja sambil kuliah kayak mampu aja maksudnya Hmm. mampu bagi waktu terus mampu ekonomi juga mungkin ya kan karena kan banyak kan rata-rata juga ya standar lah kita dalam Hmm. istilahnya tuh salary gajinya standar gitu ya. Emang lo Hmm. mampu dalam arti ya itu tadi kayak mampu bagi waktu, mampu dalam segi ekonomi, mampu apa sih, mampu kayak eh, pikiran, tenaga segala macam gitu. Nah, lu untuk menepis itu apa sih menepis tanggapan-tanggapan orang kayak gitu tuh kayak gimana menurut lu? Justru gue ya, kalau gue ada orang yang ngomong gitu, justru gue bukannya down, tapi seneng ya. Itu menjadikan motivasi justru gimana kita tunjukkan bahwa bahwa kita yang memang ibaratnya tidak mampu sekolah yang beranggapan nggak bisa lah gitu kalau kerja sambil kuliah gitu. Tapi itu kembali ke masing-masing ya Mas Kin. Kalau kita sudah punya keyakinannya itu sebenarnya cintai pekerjaan kita dan cintai gitu aktivitas kita apapun kegiatan kita kuliah sambil kita harus cintai gitu. Kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita atau ya apa yang kita jalani ya itu juga nanti mungkin hasilnya sia-sia gitu. Tapi gue sih yang menerapkan diri gue itu dari diri gue sendiri gitu. Sebelum orang lain itu ya aku tetap konsisten aja dengan apa yang aku buat gitu. Aku punya goal ya aku juga harus konsisten dengan goal tersebut gitu. Orang lain kalau ngomong pun segala macam ya aku nggak yang negatifnya aku keluarin gitu aja, yang ambil positifnya aja. Jadi intinya sih saya pasti bisa gitu, yakin. Makanya gue selalu bilang gue bisa gitu. Artinya gitu. Kalau kalau gue bilang gue udah bisa ya gue apapun harus bisa gitu. Yang penting aku coba dulu gitu. Kalau kita nggak coba ya nggak ya gimana mau tahu hasilnya kalau kita nggak coba gitu. Jadi Ya, itu ya. yang memang mungkin banyak ya yang teman-teman saya juga yang memang putus kuliah di tengah-tengah seperti pas skripsi itu kan ada beberapa yang tidak melanjutkan ya karena mungkin iya itu sih tidak konsisten dan memang dia tidak dengan goalnya itu dia tidak apa ya, ya tidak ini gitu, tidak konsisten dengan goal dia gitu. Nah itu gue selalu meyakini diri gue sendiri sih. Ya intinya yang penting aku berusaha gitu. Aku berusaha dan aku harus bisa capai goal tersebut gitu. Intinya sih itu Mas Gin. Jadi omongan-omongan itu malah justru dijadiin motivasi ya untuk Yes, jadi yes, makin gua harus buktiin nih kalau gua tuh bisa yes, sebenarnya gitu. Nggak yes. apa nggak kayak orang-orang pikirin itu gitu. Kayak Enggak, gitu ya, enggak. malah dijadiin motivasi gitu ya. Betul, betul, Nah, ini betul kan Mas Gin. lu kan tentunya lu juga pasti kuliah sambil kerja ini juga minta persetujuan dari orang tua kan. Betul. Nah, orang tua lu sendiri itu gimana? Sangat amat mendukung atau gimana? Sangat mendukung Mas Gin. Jadi ini juga saya share juga sebenarnya mungkin ada beberapa yang tidak perlu saya share. Jadi memang saya terlahir Mas Gin dari orang tua yang memang kalau zaman dulu kan pendidikan nggak terlalu penting ya Mas Gin ya. Jadi aku sih memang aku kan anak Ya, terakhir ya Mas Gin. Jadi orang tua kan udah sepuh juga ya. Jadi bapak aku itu cuma lulusan SD. oke. Jadi karena itu bukan mereka tidak mampu untuk menyekolahkannya. Jadi mindset dari uyut-uyutnya aku itu jadi pendidikan itu nggak terlalu penting gitu. Nah itu aku yang memang jadi di keluarga aku itu yang memang aku mau robah mindset itu bahwa orang tua aku termasuk bapak aku itu nggak setuju sebenarnya Mas Kin sebenarnya awalnya ya itu pro kontra. Tapi yang memang support tuh ibu sih, ibu support bahwa sempat ada keraguan juga pertama aku bilang ibu yang penting doain doa aja ya kalau orang tua kan yang penting doa nanti kan actionnya kan kita yang melakukannya Mas Gin. Ya orang tua sih aku izin juga ke orang tua minta restunya gitu biar biar
lancar, ya alhamdulillah gitu. Orang tua selalu support ya, dan alhamdulillah sih ketika aku udah meyakinkan dan aku bisa buktiin gitu, itu ya mereka doain aku buktikan bisa bisa lulus gitu sampai selesai, dan alhamdulillah sih menyadarkan termasuk bapak yang tadinya tidak terlalu memperdulikan pendidikan, akhirnya dia dia sangat support gitu, "Oh ternyata memang benar ya, setelah aku pendidikan jenjang karirnya juga bagus," gitu. Nah itu akan berpengaruh terhadap jenjang karir gitu. Nah alhamdulillah juga itu bisa membuktikan gitu dan bisa merubah pikiran dari orang tua terutama bapak ya. Dan alhamdulillah sekarang sih malah mereka support gitu, ini kayak saudara ada yang lulus SMA harus kuliah gitu kan, jadi, pikirannya berubah gitu. Dulu pas aku ini kan nggak seperti itunya, alhamdulillah itu memberikan hal yang positif berarti kan untuk orang tua ataupun orang di sekitar ya. Itu sih Jadi Mas Gin. merubah mindset pandangan orang-orang Yes. sana ya, terutama orang tua Mhm gitu ya, kalau mhm, ternyata betul pendidikan betul. itu penting banget loh untuk dunia kerja Mhm, gitu. Ya betul maksudnya betul. untuk jenjang karir, untuk Mhm suksesnya gitu kan, ya kan. mhm Jadi, orang tua support banget gitu ya. mhm. Support banget sekarang alhamdulillah. Nah, kan sekarang nih bisa dibilang udah sukses nih, ya kan, Amin lah, belum kalau sukses. ya kan. Dan sekarang kan nih, bisa dibilang udah sukses. Nah, masih ada nggak sih orang-orang apa atau lu, pengen menunjukin, "Nih loh, gue bisa nih, gue apa yang orang-orang bilang tuh ternyata itu salah," gitu. Masih ada nggak orang-orang yang ya kayak merendahkan, yang dulu-dulunya tuh sempat merendahkan, Mmm, sekarang-sekarang tuh kayak gimana? Ada nggak? Apa sekarang makin merangkul atau sekarang makin bagaimana gitu? sebenarnya ya itu namanya manusia mungkin ya Mas Gin ya, apa namanya, ya adalah gitu, tapi kalau sekarang sih alhamdulillah mungkin, tidak ada sih yang seperti yang dulu gitu. Jadi mereka sudah sadar mungkin sudah tahu ya bahwa aku bisa gitulah gitu. Sekarang sih alhamdulillah mungkin tidak sih, tidak ada dengar yang bahkan mereka, minta lebih dekat lagi ke aku kayak contohnya, nanya-nanya pekerjaan, alhamdulillah kan aku juga bisa rekomendasiin kerja gitu kayak tetangga, saudara gitu bisa masuk perusahaan. Nah itu kan salah satunya mungkin, bisa buktiin ya ke mereka, dan aku selalu punya niat ya aku sih mau bantu orang gitu, bukan orang mau kerja kalau memang itu rezekinya di sana, aku kan sebagai perantara ya. Nah itu juga bisa buktiin kan bahwa aku bisa gitu, aku bisa lihat ke mereka bahwa aku bukan hanya bukan hanya buat jenjang karir saya, tapi saya juga harus bermanfaat buat orang lain gitu kan Mas Gin. Kalau sekarang sih terkait itu mungkin belum sih, belum ada omongan yang memang berpikir seperti itu ya, belum ada sih. Terakhir ya, terakhir lah Mhm, nanya silahkan. lagi. Enggak nih, kan ya sekarang udah bisa dibilang sukses gitulah ya. Terus masih punya cita-cita atau masih punya apa sih yang belum lu capai gitu? Atau kedepannya lu mau seperti apa sih gitu? Ya pasti ada Mas Gin, kita punya goal pasti ada ya. Tapi, kalau di dalam dunia kerja mungkin jenjang karir mungkin ini kan saya masih produktif, artinya masih belum puas dengan posisi saat ini ya. Ya kita kan berusaha, apapun hasilnya kan Allah yang menentukan ya, mhm. Jadi mungkin kalau jenjang karir saya masih belum puas ya, masih ada goal mungkin ke depannya, manajer itu kan punya goal seperti itu ya. Nah itu kan punya goal seperti itu. Nah mungkin, saya juga ada umur, ada rezeki juga mungkin pengen melanjutkan S2. Nah itu kan salah satunya, dan ada niat sih memang saya ilmu saya itu memang harus bermanfaat itu seperti apa. Nah berarti kan saya harus, berikan seperti bisa ngajar lah, ataupun ngajar di sekolah atau di mana gitu, seperti Bu Aris kan bermanfaat ilmunya, ya itu mungkin goals dalam karir ya Mas Gin ya. Jadi intinya bukan hanya stuck di sini, tapi mungkin masih ada sih yang memang, cita-cita saya ke depannya seperti apa gitu Mas Gin. Terakhir deh sekali lagi, Siap. kan lu udah merintis benar-benar dari bawah ya, dari Mhm, istilah kasarnya lu dari, eee, pemuda biasa lah dari kampung yang, mhm. Iya betul, merantau ya kan, mhm. merantau terus lu berusaha, lu kuliah, kerja, segala macam dan akhirnya sekarang udah Mhm. sukses nih.
Nah, apa Amin. sih yang udah lu dapat sekarang ini gitu? Atau setelah ini lu udah dapat apa aja, terus pengen pengen dapat apa lagi nih gitu? Apa pengen misalkan bangunin rumah yang bagus buat orang tua, Oh, atau oke. pengen Bukan. apa sih, lu pengen membahagiakan keluarga-keluarga lu atau gimana gitu? Ya, benar. Kalau sampai saat ini juga alhamdulillah ya kita rezeki tidak, apa namanya, rezeki yang diberikan Allah itu dari mana aja ya Mas Kin ya. Ya alhamdulillah sih Mas bisa bisa beri buat orang tua kebahagiaan walaupun mungkin belum sepenuhnya ya Mas Kin ya. Lanjut lanjut, sorry. Oh, iya, kalau saat ini sih mungkin alhamdulillah ya Mas Kin, aku bisa kasih buat orang tua gitu, bisa bisa kasih rezeki buat orang tua, buat saudara gitu, intinya bisa berbagi lah. Terus ya kalaupun bukan sepenuhnya aku yang itu ya alhamdulillah, ya bukannya aku ini ya Mas Kin ya mungkin tidak perlu di-share ya. Kayak contoh hal kecilnya aku udah bisa bangun masjid ya, musola itu di kampung itu kan, walaupun bukan sepenuhnya dari uang aku ya, ada beberapa dari donatur. Nah, itu kan suatu mungkin pencapaian artinya ini kan juga bermanfaat buat orang lain ya, Mas, Gin ya. Terus bisa bantu orang juga kerja gitu yang Ya. itu alhamdulillah. Terus mungkin bisa beli ya beli yang lain lah kayak apa ya, aku semua malu kalau bisa ya mungkin kayak tanah itu bisa beli sedikit-sedikit lah, itu kan buat, apa namanya, buat Investasi ya. tabungan lah, investasi lah gitu. Kalau harapannya sih saat ini ya gue pasti kan namanya gue walaupun mikirin karir ya pasti ya harus punya keluarga gitulah. Itu yang memang belum belum itu ya sedang proses, doain aja ya. Itu mungkin ya. Nah itu. Terus ke depannya mungkin ya pasti ingin, membahagiakan orang tua ya. Sebelum anak mungkin nanti, orang tua bisa sampai umroh atau apa. Nah itu kan cita-cita saya gitu. Ya itu mungkin mungkin. Ya, mudah-mudahan terwujud lah ya. Ya, untuk Amin ya rabbal alamin. membahagiakan orang tua, terutama membangun rumah Amin. tangga ya. Ditunggu loh Betul, ya. siap. Oke deh, Oke, Cul. Makasih banyak ya, Cul, buat sharing-sharingnya, buat siap. apa Mhm. sih, ya ini juga jadi motivasi buat gue sendiri juga sih. Kan sekarang gue juga Semangat. lagi ya mau mengikuti lu lah, merintis bekerja sambil kuliah. Semangat Mas Kim, pasti Mudah-mudahan bisa. ya mudah-mudahan yang sekarang bisa sampai selesai. Amin amin. Oke, Siap Cul, makasih banyak ya, Cul. Ya, siap siap. Sukses assalamualaikum. Mas Kim. Wassalam.